Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka itu berada. Kami mau serahkan akan diskusi Zoom ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi ini sesuai permintaan Ben mengenai Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mengenal di sini, kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jelas, tetapi di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, ginosko. Nah, ginosko ini kalau coba bisa cari di Google, ginosko artinya, nah dia akan kasih definisinya. Adalah kata kerja Yunani koine yang berarti mengetahui, mengenal, memahami, atau menyadari secara mendalam. Jadi beda dengan mengerti secara fakta ya. Jadi ini ada personal hubungan. Hidup kekal itu yaitu mengenal Allah, bukan hanya kita mengenal siapa Allah, tetapi ada hubungan pribadi, ada pengalaman bersama Tuhan. Yang utama yaitu mengenal secara pengalaman dengan Tuhan satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang Allah Bapa utus. Dua-dua mengenal ini pakai ginosko. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita belajar, barangkali kita bisa paham siapa itu Tuhan secara fakta, secara informasi, tetapi kalau tidak ada hubungan, itu yang bukan disebut ginosko. Apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 7 ayat 23, kita kutip satu kalimat aja, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Nah, Tuhan Yesus di sini mengatakan aku tidak mengenal kamu. Padahal di ayat sebelumnya orang-orang bilang, bukankah kami telah bernubuat atas namamu? Bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Bukankah kami telah mengadakan banyak mujizat atas namamu? Orang-orang yang sudah hebat mengenal siapa Yesus, ternyata Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku. Nah, mengenal di sini, kalau bahasa aslinya dia pakai eknon. Nah, eknon ini ternyata bentuk kata kerja dari ginosko, artinya bentuk lampaunya. Jadi pada dasarnya eknon bukan hanya mengetahui tentang seseorang, tetapi mengenal mereka secara pribadi. Jadi ayat ini menyatakan Tuhan itu kan mengenal semua orang, tidak ada yang terkecuali. Sampai ke dalam hati Tuhan Yesus tahu secara fakta. Tetapi di sini kenapa dibilang aku tidak mengenal kamu? Di sini pakai eknon, kata kerja lampau dari ginosko, itu menyatakan Tuhan Yesus tidak ada hubungan pribadi dengan mereka. Walaupun mereka mengenal secara fakta siapa Yesus, Yesus tahu sampai kedalaman hati mereka, tetapi tidak ada hubungan pribadi di sini. Itu yang Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Walaupun mereka berkhotbah atas nama Tuhan, biar dia bergelar berapa tentang teologi, tetapi kalau tidak mengenal secara pengalaman, bersekutu dengan Tuhan, ya Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Kita bahas dulu yang ini kan Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 21 bunyinya begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa artinya melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang diperkenan oleh Tuhan? Yohanes 6 ayat 28 dan 29. Kita baca ya. Jadi ini waktu Tuhan Yesus memberi roti makan 5.000 orang, kemudian Tuhan Yesus pergi ke satu tempat tapi diikutin oleh banyak orang. Lalu kata mereka kepadanya, kepada Yesus ya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Kan di Matius 7 ayat 21 mengatakan,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di Yohanes 6, orang-orang berkata kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Seperti yang di Matius 7 ayat 23 bilang, 21 bilang, hanya yang melakukan kehendak Bapa yang berkenan kepada dia. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 kan bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi yang diutus Allah itu Yesus. Kalau kita mengenal secara pribadi, itulah yang merupakan hidup yang kekal. Nah, di Yohanes 6 ayat 29 mengatakan, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Nah, banyak orang di sini juga percaya ini bahasa aslinya pistis. Pistis iman, beriman ya. Nah, kita sudah terangkan kan beriman itu ada 3 komponen. Pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan secara informasi. Itu yang disebut notisia. Kita mengenal Tuhan dengan akal kita, kita bisa mengenal siapa dia di dalam Alkitab. Orang-orang menjelaskan, kita bisa paham akan siapa Tuhan. Itu notisia. Tapi tidak cukup sampai di akal mengerti siapa Tuhan. Ternyata harus ada asensus. Asensus ini merupakan pengakuan, agreement ya. Artinya menyetujui yang mana apa yang dijelaskan di notisia, apa yang dijelaskan sebagai pengetahuan tentang Allah, benar, kita setuju itu. Itu yang disebut asensus. Tapi 2 hal ini juga tidak cukup. Kita mengenal Tuhan secara akal kita dan kita setuju yang mana pengetahuan itu benar. Tetapi kalau hanya 2 ini, iblis pun seperti itu. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, kalau kita percaya hanya ada satu Allah, itu baik katanya. Tapi setan-setan pun percaya dan gemetar. Kenapa setan percaya? Setan kan dari sorga yang dibuang oleh Allah. Nah, mereka tahu siapa dan mengakui, bukan hanya percaya siapa Allah, mengetahui siapa Allah dan mengakui. Kalau baca Markus 1 ayat 24 ya, Tuhan pada waktu Tuhan Yesus baru mau berkarya di dunia ini, iblis bilang begini, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi mereka mengetahui Yesus itu yang datang ternyata yang kudus dari Allah. Nah, oleh karena itu ada yang ketiga, itu fidusia. Fidusia artinya percaya dan mempercayakan diri. Kalau bahasa teologisnya saving faith, iman yang menyelamatkan. Nah, banyak orang cuma percaya, oh saya percaya Yesus. Ya, sama dengan percaya Jokowi. Saya tahu siapa Jokowi. Tapi kan tidak ada hubungan percaya dengan siapa itu Jokowi. Nah, oleh karena itu, di sini perlu pengertian yang mana percaya kepada dia itu bukan hanya percaya siapa dia, tetapi kita harus mengakui siapa dia dan mempercayakan diri, tunduk kepadanya, bergantung kepadanya. Nah, itulah yang lengkap ya, iman yang lengkap. Ini pun perlu di breakdown. Nah, itulah yes but how. Nah, banyak hal kita hanya mengenal ayat
tetapi bagaimana menguraikannya supaya sampai kepada kesimpulan itu yang paling penting. Nah, itu sebabnya yang disebut discernment ya. Bagaimana kita harus makanan keras. Makanan keras itu yes but how? Bagaimana caranya? Sampai kita sampai ke satu kesimpulan. Nah, itu kira-kira ya. Jadi yang Tuhan Yesus bilang di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apa artinya melakukan kehendak Bapakku yang di surga? Ternyata di Yohanes 6 ayat 28 ditanyakan orang banyak kepada Yesus. Kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus yang telah diutus Allah. Percaya itu menyangkut 3 komponen. Kita ada notisia, mengetahui secara akal, ada asensus, kita punya conviction, emosi kita mengakui, dan ternyata kita harus berserah diri, menyerahkan diri kepada Tuhan, bergantung penuh. Dari awal penjelasan Roli tentang ginosko, salah satu pengertiannya itu adalah hubungan yang intim, yang dirupakan seperti hubungan suami istri. Artinya percaya dan mempercayakan. Di dalam hubungan suami istri saja, kalau ada sesuatu keganjilan di dalam soal percaya dan mempercayakan, pasti di sana ada gesekan, pasti di sana ada persoalan, kurang perhatian, kurang menghargai, kurang dapat memahami tentang sifat-sifat istri atau suami, itu pasti akan terjadi masalah. Apalagi hubungan dengan Tuhan, tentu saja hal ini ada lebih. Di dalam kita bergantung kepada Tuhan, artinya kita meninggalkan semua hal yang terdahulu, yang senantiasa kita utamakan, yang sesuatu yang kita pentingkan, yang sesuatu itu yang menjadi perhatian, kita tanggalkan semua itu untuk kita menaruh percaya kepada Tuhan satu-satunya dan sesungguh-sungguhnya, tanpa reserve, tanpa ada alasan. Inilah barangkali juga yang ingin Tuhan kemukakan, bagaimana seorang itu boleh melakukan kehendaknya, yaitu menyerahkan segala perkara di dalam kehidupannya itu bergantung kepada Tuhan, menyerahkan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga seantero hidup kita ini tidak ada lagi alasan yang lain untuk kita mengutamakan yang lain, mengistimewakan yang lain. Ini memang satu pergumulan, tidak terjadi secara instan. Jadi ini akan menjadi dalam pengertian ginosko juga merupakan satu pengalaman yang akan menuntun kita untuk semakin hari kita akan semakin memahami apa kehendak Tuhan. Dengan kita belajar akan firman Tuhan, baca Alkitab, lebih tekun, lebih rajin, dan kita dapat mengetahui lebih banyak lagi. Hari lepas hari kita bisa mengalami hal-hal yang sangat khusus yang mengartikan bagaimana eratnya hubungan kita dengan Tuhan. Memang seringkali ini susah untuk kita ungkapkan, tetapi ini adalah timbul dari dalam hati kita, sehingga ini menjadi satu gerakan, satu desakan, sehingga segala sesuatu sebelum kita memutuskan sesuatu, hati kita di dalam dengan pimpinan Roh Kudus akan mengkonfirmasikan ini, apakah kita sudah bersetuju dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita menyerahkan kepada Tuhan, sehingga keputusan kita itu akan menjadi klop
bahwa ini sesungguh adalah kehendak Tuhan untuk kita percaya kepadanya. Kita senantiasa mengandalkan Dia, mengutamakan Dia. Dan kita akan merasakan bagaimana kita ada merasa aman, nyaman, dan tentram di dalam pimpinan Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita. Memang di dalam menjalani kehidupan kita, kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, rintangan, halangan, pergesekan-pergesekan, bahkan di dalam hubungan suami istri seringkali pun kita masih terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Tetapi semakin lama, semakin bertumbuh kehidupan kita, iman kita, kita akan lebih mengerti. Bagaimana kita bisa lebih mengerti akan karakter, sifat, keinginan, kerinduan daripada istri atau suami. Nah, begitu juga di dalam Tuhan. Kita akan lebih mengerti siapa Tuhan itu dan bagaimana Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu. Itu sebanding dengan bagaimana penyerahan diri kita kepadanya untuk menaruh percaya yang sungguh. Inilah hal yang sangat luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Betapa luar biasa pengertian ginosko itu, yang dengan adanya 3 pengertian yang menyusul, yang melengkapi, yaitu notitia, assensus, fiducia, dan kita di situ kita bisa lebih mengerti sungguh-sungguh ajaib pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan bimbingan Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus di dalam menghantar kita untuk kita menerima kemurahan-kemurahan Tuhan, untuk kita dapat menerima akan kebenaran Tuhan itu yang sungguh luar biasa. Kalau kita barangkali ginosko itu sesuai dengan tadi apa? Yohanes 17 ayat 3 ya. Itu hubungan kita dengan Tuhan benar-benar ada hubungan ini. Jadi kita barangkali kita bisa bilang kalau orang masih kecil, hubungan kita dengan orang tua, dengan bapak, kita memang percaya benar-benar. Jadi kita dilindungi, kayak hubungan dengan orang tua. Kalau orang kecil kan orang memang percaya dengan orang tua kita. Orang tua akan menjaga kita dan melindungi kita. Begitu juga dengan percaya kepada Tuhan. Iya, yang apa? Beberapa waktu lalu baca itu yang apa namanya? Yang Petrus jalan di atas air ya itu ya. Ya. Dia pertama dia lihat gurunya, dia lihat Tuhan, dia percaya karena Tuhan panggil dia kan. Nah tapi karena angin dan lain sebagainya, nah dia melihat dunia langsung, dia apa hilang apa kepercayaannya, dia bisa jalan gitu. Nah itu ada yang teolog siapa itu bilang karena kalau mempercayakan diri itu seperti ada jurang atau nggak ada sumur, kita melompatkan diri, jadi kita nggak setengah-setengah. Nah itu kan nggak mudah kalau ini, karena pikiran kita juga selalu menghambat, jadi kayak nggak 100% gitu bisa mempercayakan diri. Ya kayak Petrus aja kan setelah lihat kondisi sekeliling, dia gentar apa dia ini. Jadi betul. Memang pertumbuhan Petrus pada saat itu masih dalam proses ya. Nanti setelah dia betul-betul Yesus sudah naik ke surga, tuh Roh Kudus datang menghinggapi setiap orang percaya. Dia mau disalib, dia tidak mau salib seperti Yesus. Dia minta terbalik. Jadi sudah melewati iman yang luar biasa. Jadi memang ada proses ya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan bukan aku lagi yang hidup, tetapi aku bersama Yesus. Nah, apa artinya aku bersama Yesus? Yaitu Yesus mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Itu yang 1 Korintus 6 ayat 19-20 ya. Jadi kita bersatu dengan Yesus
di dalam arti Roh Kudus yang diutus untuk bersama kita, untuk membantu kita. Cuma persoalannya di dalam proses pertumbuhan rohani, nah disinilah kita belajar bagaimana mengenal Tuhan lebih intim ya. Nah seperti Ben tadi bilang bagaimana hubungan dengan orang tua. Tetapi ada ayat yang mengatakan untuk mengenal Tuhan secara personal itu akan membawa pada kasih. Nah, itu sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 7-8 ya. Supaya kita tahu bagaimana salah satu mengenal Tuhan ya, dengan akrab. Tuhan Yesus di dalam firman membukakan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, mengenal di sini ginosko. Jadi setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah secara hubungan pribadi. Jadi di sini salah satu syarat itu saling mengasihi. Nah, persoalan, sudahkah kita saling mengasihi? Kita sering pilih-pilih orang. Coba ada orang yang kita tidak suka, mau nggak kita terima dengan sepenuh hati? Nah, ini kita harus melihat, karena kalau kita di dalam Matius 5, kalau kita mengasihi kepada orang yang baik kepada kita, itu orang kafir pun melakukan seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita mengasihi orang yang membenci kita? Itulah yang kasih yang Tuhan Yesus tuntut. Malah Tuhan Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Nah, di sini saling mengasihi itu yaitu salah satu untuk mengenal Allah secara personal. Karena mengasihi itu lahir dari Allah. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan begini, disimpulkan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apakah kita sudah menuruti perintahku? Perintah Tuhan Yesus. Di sini kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, bagaimana mengasihi kita masih pilih-pilih? Nah, di sini perlu, kalau kita sudah mau mengasihi sesama kita, disitulah baru kita mengenal Yesus atau Tuhan secara intim. Ada Bruniko punya salah satu ayat favorit ya. Kolose 3 ayat 17. Kita baca Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, itu salah satu Bruniko punya ayat favorit ya. Di sini maksudnya segala sesuatu yang kita katakan dan perbuat, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Di sini kita menjadi wakil Tuhan. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam nama Tuhan. Jadi menjadi wakil Tuhan ya. Apapun kita lakukan karena itu yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Tapi ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau ini ayat ini kenapa? Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita mengasihi manusia, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kita melihat, misalnya saya melihat Luki, ada Tuhan Yesus yang menebus, ada Roh Kudus di dalam. Jadi walaupun dia lagi berjuang, sering dia punya kelakuan
menjengkelkan kita, tetapi kita harus melihat di dalam dia ada Roh Kudus. Dan kita harus mengasihi seperti untuk Tuhan. Itu yang dimaksud ayat 23 sini. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengasihi supaya kita bisa mengenal Tuhan secara intim. Jadi, coba Luki baca Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, setiap orang menguji pekerjaan kita sendiri. Jangan melihat orang lain. Supaya kita tidak menunjuk-nunjuk orang. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Kamu sering melihat selumbar di mata saudaramu. Padahal ada balok di mata kita. Artinya kamu melihat kesalahan-kesalahan orang padahal kita berbuat lebih. Dan apa yang kamu hakimi orang berdasarkan standar kamu, kamu akan dihakimi berdasar standar yang kamu pakai kepada orang itu. Nah, itu perlu kita sadari supaya kita selalu memeriksa diri kita saja. Kalau ada orang yang membuat kita kesal, doakan dia karena ada Roh Kudus di dalam dia. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku yang akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Oh, luar biasa kan? Yang itu sebabnya yang mengasihi Tuhan Yesus akan melakukan perintahnya, dan Bapa dan Yesus akan mengasihi dan malah akan datang tinggal bersama kita. Itu yang mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi persoalan untuk kita berhubungan secara intim ginosko dengan Tuhan, syaratnya kita saling mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan perintah-perintahnya, dan ternyata dengan begitu Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita. 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan begini, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Bayangkan ya, tadi Tuhan Yesus bilang, bukan semua orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang ayat 21 kan Tuhan mengatakan begini, ayat 23 maksudnya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Coba misalnya kita sudah di hari pengadilan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Mengerikan nggak? Yohanes 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Jadi yang mengasihi Allah akan dikenal Allah. Bukan hanya Allah Bapa mengasihi, Tuhan Yesus juga mengasihi. Dan di 1 Korintus 8 ayat 3 ini, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah.